Halo saudaraku, salam jagat raya. Tapi sebelum melanjutkan menonton videonya, ikuti terus informasi terkini dari kita dengan cara klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel Rahandika Arti, channel berbagi informasi dan semoga bermanfaat bagi kita semua, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini admin mau share sedikit tentang berita terbaru yang datang dari Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Kabupaten Tangerang. Info resmi ini diumumkan langsung di situs laman tangerangkap.go.id per tanggal 22 April 2021. Berikut cuplikan beritanya. Nah, kita buka di sini untuk laman situs web terpadu Kabupaten Tangerang mengumumkan di sini per tanggal 22 April 2021. Nah, di sini tertera pengumuman ya. Pemkab Tangerang salurkan bantuan untuk pelaku usaha mikro. Nah, ini berita resmi langsung dari laman situs Tangerang Kabupaten ya. Jadi resmi untuk pemberitahuannya. Nah, 3 raksa sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 sebagai pengganti peraturan Menteri nomor 6 tahun 2020 tentang pedoman penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini untuk pemberitahuannya yaitu bantuan pelaku usaha mikro yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia sebesar di sini 1,2 juta yang awalnya ya. Untuk bantuan ini hampir rata-rata 2,4 juta dan sekarang di tahap ketiga ini berubah menjadi 1,2 juta ya untuk bantuannya. Nah, akan diberikan secara langsung melalui rekening dan melalui bank penyalur yang telah ditentukan oleh kementerian. Oke teman-teman, sampai sini nanti kemungkinan untuk penyalur atau menyalurkan bantuannya seperti itu, jadi ya, seperti yang sudah ditransfer langsung ke rekening ya, seperti itu teman-teman. Nanti rekeningnya dibuatkan kalau yang belum punya ya, seperti itu. Nah, selain itu untuk proses pengajuan usulan penerima BPUM tahun ini juga berbeda dengan tahun lalu. Jadi kemungkinan di tahun ini kita ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun ini usulan penerima melalui satu pintu ya, melalui satu pintu loh di sini teman-teman ya. Jadi melalui dinas yang membidangi koperasi dan UKM saja. Nah, seperti itu. UMKM diberikan kepada seluruh pelaku usaha mikro terdampak, baik kepada yang sudah menerima tahun lalu ya, maupun belum menerima yang sudah diusulkan ataupun yang lagi diproses, ujar Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi Kabupaten Tangerang ya, pada tanggal 22 bulan 4 2021. Jadi teman-teman di sini ya, dari keterangan di sini UMKM diberikan kepada seluruh pelaku usaha mikro terdampak. Nah, ini yang harus digarisbawahi, baik kepada yang sudah menerima tahun lalu maupun belum menerima yang sudah diusulkan ataupun yang lagi diproses ya. Jadi teman-teman untuk teman-teman yang merasa kemarin-kemarin ya atau tahun kemarin sudah pernah dapat, dari keterangan di sini otomatis diperbolehkan dan bisa diproses kembali untuk pengajuan ulang ya teman-teman ya. Jadi yang sudah pernah dapat bisa kemungkinan dapat kembali seperti itu teman-teman. Nah, jadi yang berhak menerima bantuan bagi pelaku usaha mikro hanyalah pelaku usaha mikro dan harus diusulkan oleh lembaga pengusul ya. Artinya di sini harus melewati, jadi diusulkan untuk pendaftarannya bisa via langsung ke dinas koperasi ya, atau instansi-instansi terkait ya, seperti itu teman-teman, untuk proses langsung. Namun di sini dinas juga menyediakan dengan pendaftaran secara online ya. Jadi untuk itu kita lanjut ke info berikutnya. Nah, di sini pemerintah tahun ini telah menyiapkan anggaran BPUM 2021 sebesar rupiah 15,36 triliun dengan jumlah sasaran penerima manfaat 12,8 juta pelaku usaha mikro
yang akan menerima dana bantuan masing-masing sebesar 1,2 juta ya. Besaran ini memang berkurang dari tahun sebelumnya yang senilai 2,4 juta ujarnya. Nah, di sini teman-teman, ini untuk melihat anggarannya cukup lumayan besar ya. Jadi teman-teman silahkan mendaftar ya. Masih banyak kesempatan, dan di sini juga teman-teman nanti akan disalurkan untuk bantuan ini di 12,8 juta ya penerima. Nah, jadi kemungkinan besar teman-teman daftar dan bisa mendapatkan bantuan ini ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi bedanya untuk tahun ini cuman untuk mendapatkan bantuannya 1,2 juta dibanding tahun lalu ya. Tahun lalu itu hampir rata-rata 2,4 juta. Nah, oke teman-teman. Sampai sini. Jadi untuk mendaftarkannya ya, hal tersebut lebih dikarenakan pengurangan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk mendukung program vaksinasi nasional COVID 2019. Jadi agak berkurang kemungkinan untuk anggaran separuhnya untuk program vaksinasi. Jadi terbagi ya dananya, seperti itu teman-teman. Nah, adapun untuk syarat-syaratnya agar mendapatkan bantuan ini ya, di sini teman-teman bisa perhatikan. Pertama yaitu berstatus warga negara Indonesia. Yang kedua mempunyai nomor induk kependudukan atau NIK ya. KTP, teman-teman pastikan mempunyai KTP elektrik ya teman-teman ya. Dan yang ketiga ini wajib memiliki usaha mikro teman-teman. Jadi teman-teman harus mempunyai usaha mikro. Artinya di sini bantuan ini khusus untuk pelaku usaha mikro ya. Jadi kalau teman-teman yang tidak punya usaha ya otomatis tidak memenuhi syarat ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk teman-teman yang berjualan, yang berdagang ya, yang punya usaha mikro seperti itu. Nah, di garis bawahi di sini bukan termasuk ASN ya, TNI Polri serta pegawai BUMN, BUMD, artinya pegawai negeri ya, seperti itu teman-teman. Ini tidak boleh ya. Nah, untuk yang kelima yaitu tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Dipastikan teman-teman tidak mempunyai kredit di bank ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mempunyai kredit, kemungkinan datanya akan sinkron dan tidak bisa mendapatkan untuk bantuan ini. Nah, selanjutnya yaitu di poin ke-6 ya. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dapat melampirkan surat keterangan usaha atau SKU ya, teman-teman. Sebenarnya kalau melihat persyaratan di sini ya, kalau kita mempunyai usaha ya, usahanya berbeda tempatnya, artinya kita tempat tinggal di desa 1 gitu ya, sedangkan usaha kita di desa 2, otomatis kita mempunyai tempat usaha yang berbeda dengan domisili kita tinggal ya. Artinya di sini ada beda wilayah ya, artinya beda desa. Jadi teman-teman mempunyai usaha yang tidak di satu tempat tinggal gitu. Jadi kemungkinan teman-teman di sini harus melampirkan surat keterangan usaha ya teman-teman ya. Nah, oke. Jadi di sini untuk para pelaku usaha mikro bisa mendaftar secara daring melalui website dengan mengakses tautan https://sibamastangerangkap.go.id. Nah, jadi teman-teman untuk mendaftar secara online, teman-teman sudah dibuka di sini ya. Teman-teman bisa dibuka. Nah, untuk pertanggal pembukaannya ya teman-teman ya, itu kita bisa cek di sini ya, pertanggal kita buka dulu. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk pendaftaran dibukanya itu dibuka dari mulai tanggal 21 April dan terakhir sampai dengan 30 April 2021. Nah, itu teman-teman, silakan, mumpung ada kesempatan, mumpung masih banyak waktu, silakan teman-teman silakan mendaftar. Dan catat untuk jam pendaftaran itu di jam 6.00 pagi sampai dengan jam 14.00 sore atau siang ya, jam 2. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau mendaftar ya melalui website ini teman-teman, https://sibamastangerang.go.id ya. Jadi silakan teman-teman di situ daftarkan secara online, dan untuk tanggalnya silahkan dicatat, jangan sampai ketinggalan. Dan untuk jamnya juga teman-teman silahkan sesuaikan dengan jam buka
ya atau jam kerjanya. Nah, di sini teman-teman tadi persyaratan sudah kita sebutkan ya, nomor KTP. Nah, di sini ada tadi persyaratan mungkin singkat ya untuk di keterangan berita tadi. Nah, di sini di spanduk ini untuk persyaratannya ada melampirkan nomor EKTP Kabupaten Tangerang ya, khususnya ya untuk Sibamas ini, karena memang untuk website Sibamas ini dikhususkan untuk Kabupaten Tangerang ya. Dan untuk wilayah lain mungkin kemungkinan bisa mempunyai website tersendiri dari dinas tertentu ya. Ini ya, mempunyai EKTP dan 2 nomor kartu keluarga atau nomor kakak ya. Tadi di persyaratan yang tadi di berita ini tidak ada ya kakak ya. Jadi di sini ditulis nomor kartu keluarga atau kakak. Dan ada nama lengkap, alamat KTP dan usaha. Di sini 5 bidang usaha, 6 nomor telepon, nomor induk berusaha, NIB atau SKU ya. Ini kayaknya wajib nih, NIB atau SKU. Jadi teman-teman kalau misalnya apa sih NIB, nomor induk berusaha? NIB ini bisa didapat dengan cara mendaftar di OSS ya. Artinya teman-teman bisa membuat SKU online ya, resmi di OSS. Itu di kita juga ada untuk cara daftarnya. Simpel banget dan gampang ya. Silahkan tinggal ikuti saja untuk tata caranya di situ. Pokoknya gampang, nggak nyampe jam-jaman habisin waktunya. Dan yang ke-8 itu surat pernyataan tidak menerima KUR. Nanti ini diisi juga surat pernyataan tidak menerima KUR. Nah, oke, di sini tata cara pendaftaran BPOM. Pertama, jadi ikutin aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman yang mau mendaftar, ikuti aja seperti ini. Ya, buka website Sibamasnya, terus registrasi menggunakan KTP, isi nama lengkap, isi alamat lengkap, isi alamat usaha, isi jenis usaha, isi nomor HP aktif ya. Isi di sini kita memerlukan beberapa dokumen ya. 1 2 3 4 5 ada 5 dokumen. Ada 5 dokumen yang akan diupload, kemungkinan diupload ya. Di sini ada tulisan upload. Nah, teman-teman jadi dibutuhkan 5 dokumen. 1 yaitu foto usaha, foto KTP, foto KK, foto NIB atau SKU. Jadi teman-teman yang belum mempunyai SKU atau NIB bisa teman-teman untuk NIB silakan teman-teman bisa buat sendiri ya. Itu lewat OSS di video kita sebelumnya ada ya untuk cara daftar biar dapat NIB, praktis banget, bisa ikuti di situ ya teman-teman ya. Nah, atau SKU. Jadi SKU ini bisa minta langsung ke kelurahan atau desa ya. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa buka atau tidak bisa akses OSS via online, bisa minta SKU offline ya, atau minta langsung ke pihak desa ya atau ke kelurahan. Dan yang terakhir yaitu upload surat keterangan tidak sedang menerima KUR. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini sekilas tentang berita resmi untuk pembukaan bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro BPUM di tahap ketiga ini dengan total nilai 1,2 juta ya teman-teman ya. Jadi sudah dibuka ya. Ini berita resminya langsung dari Dinas Kabupaten Tangerang ya, khususnya ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman sampai sini. Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa isikan di kolom komentar. Kurang lebihnya itu saja mungkin ya untuk infonya. Jadi kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya teman-teman. Jadi saling melengkapi saja ya. Silakan komentar, like dan share untuk video kita kalau memang bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan di luar sana. Oke, see you. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.